Juga influencer lah ya, saya katakan influencer. Influencer. Instagramnya follower banyak, gitu ya. Jadi bisa memberikan sebuah apa namanya influence kepada masyarakat semua tentang pentingnya menjaga kesehatan. Gue lihat di Instagramnya yang sangat aktif gitu. Jadi beliau adalah seorang dokter lulusan dari Undip ya, dokter ya. Iya, Undip. Ya, dia lahir di Kediri 27 Januari 2004. Jarang-jarang loh ini tahunnya itu disebutkan secara gamblang. Biasanya Sudah sadar kalau STW. ini orang biasa. Dia saat ini ada dokter banyak di rumah sakit Wongsangkiro. Dia juga untuk unsur waktu saya persilakan berperjuangan untuk menyampaikan materinya. Sekitar 20-30 menit ya, Pak. Iya. Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Sigit atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati seluruh guru besar, guru-guru saya, senior, serta sejawat peserta webinar pada hari ini. Jadi hari ini memang saya ditugasi untuk menyampaikan mengenai challenge untuk terapi dislipidemia pada pasien-pasien yang komorbid. Jadi nanti di sini saya akan menguraikan mengenai bagaimana terapi dislipidemia pada kasus-kasus diabetes mellitus, seperti Dr. Andreas Adi tadi sampaikan, bahwasannya terapi statin ini juga menyebabkan new onset diabetes mellitus, dan bagaimana terapi ini di era pandemi COVID-19. Juga tadi Dr. Andreas Adi juga menyebutkan ada beberapa pasien yang mengalami nyeri, mialgia. Nah, di sini saya akan menyampaikan, menguraikan mengenai pitavastatin. Slide. Jadi sejawat peserta webinar pada hari ini, berikut adalah proporsi dari dislipidemia di Indonesia. Bahwasannya dislipidemia itu masih tinggi proporsinya, yaitu tampak di sini bahwasannya peningkatan LDL itu adalah masih 83%. Ini adalah PR bagi kita klinisi, baik teman-teman di Vaskes 1 maupun kami di Vaskes 2, untuk lebih aware terhadap penurunan LDL-C, karena kita masih cukup tinggi angkanya, terutama dalam hal LDL-C. Dan untuk jenis atau suku bangsa di Indonesia ini yang ternyata dilihat dari sini tampak bahwa suku Padang dan suku Sunda itu adalah yang cukup tinggi angka untuk terjadinya dislipidemia. Jadi ini mungkin sesuai dengan bahwasannya di banyak warung Padang dan banyak warung Sunda ya di Indonesia. Jadi makan mungkin lebih gampang atau lebih tersedia seperti itu. Slide. Ya, berikut ini adalah bahwasanya dislipidemia itu adalah hal yang sangat umum pada diabetes mellitus. Jadi di Indonesia ini biasanya pasien diabetes mellitus itu sampai 80 atau 90%-nya adalah menderita juga dislipidemia. Dan kemudian tentunya hal ini terkait dengan peningkatan resiko, karena pada pasien-pasien diabetes mellitus yang mengalami juga peningkatan dislipidemia akan menyebabkan terjadinya peningkatan resiko terjadinya insiden cardiovascular disease. Slide. Ini adalah grafik yang menunjukkan atau penelitian yang menunjukkan bahwasanya memang diabetes itu sangat berkorelasi dengan CVD risk. Tampak di sini kalau pada pasien-pasien non diabetes itu peningkatan untuk prior MI adalah sekitar 18,8%, sedangkan kalau untuk diabetes pasien itu adalah perbedaannya 20 ke 45%, sehingga di sini tampak bermakna antara perbedaan untuk resiko kardiovaskuler antara pasien diabetes dan tidak diabetes mellitus. Oleh karena itu diperlukan kita mengontrol diabetes, juga memperbaiki dari kondisi dislipidemianya. Slide. Ya, berikut ini adalah jenis-jenis kematian pada pasien-pasien diabetes mellitus kita. Jadi memang yang paling sedikit adalah pneumonia atau influenza, kemudian cerebrovascular disease atau stroke, kemudian malignancy atau neoplasma, kemudian diabetes itu sendiri. Dan di sini tampak bahwa 55% kematian karena kematian pada pasien-pasien diabetes mellitus kita itu adalah karena heart failure atau gagal jantung. Jadi maka dari itu kita tidak harus memperhatikan kadar
gula darah saja pada pasien kita, tidak hanya memperhatikan A1C saja, tapi juga kontrollah penyakit-penyakit ini untuk membuat kematian pada pasien-pasien kita ini akan lebih menurun. Slide. Dan berikut ini menunjukkan survei dari Cepos Pan Asia. Tampak di sini bahwa nih negara kita Indonesia itu ternyata paling rendah ya teman-teman sejawat peserta webinar untuk penurunan dari lipid lowering treatment. Kita kalah loh dibandingkan dengan Hong Kong, dibandingkan Korea, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Filipina, dibandingkan Taiwan, dibandingkan dengan Vietnam. Maka dari itu di sini saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini untuk lebih bekerja keras dalam achievement untuk lipid lowering treatment pada pasien-pasien kita. Slide. Ya, untuk manajemen dislipidemia pada praktek klinik sehari-hari tentunya kita tidak melupakan antara dua aspek, yaitu non farmakologi terapi dan farmakologi terapi. Untuk non farmakologi terapi ini adalah hal yang sangat sulit ya Bapak Ibu sejawat semuanya. Pasien-pasien kita itu setiap datang pasti hasil laboratorium misalnya jelek kolesterolnya, mereka malah bertanya, "Dok, ini kenapa hasil kolesterol saya jelek, Dok? Kenapa gula darah saya jelek?" Nah, kita kembali bertanya kepada pasien, "Bapak, Ibu daharnya apa?" Kita seperti itu. Mereka ketawa, "Iya, Dok, kemarin saya habis kondangan, habis pesta." Nah gitu. Jadi memang kadang-kadang setelah dapat obat itu mereka merasa sudah aman, sudah berarti bahwa saya tuh bisa makan apa aja, seperti itu. Jadi kita tetap harus memberikan edukasi kepada pasien-pasien kita untuk aktivitas fisik sebaiknya 30 menit, jenisnya adalah aerobik. Sekarang lagi musim ya Bapak Ibu sejawat untuk bersepeda ya. Kemudian kita berikan moderate intensitas untuk olahraganya selama 4 sampai minggu teratur, dan kalori yang dihabiskan minimal adalah 200 kilokalori per hari. Dan kemudian juga untuk makanan ya, makanan itu pasti sering ditanyakan ya oleh pasien-pasien kita. Setiap kali mereka selesai konsultasi pasti bertanya, "Dok, makanan yang nggak boleh apa? Makanan yang boleh apa?" Tapi tetap bulan depannya bertanya lagi karena beliau tidak mengerjakan apa yang kita advisekan, atau mungkin pura-pura lupa ya, saya juga kurang paham. Jadi kalau untuk medical nutrition therapy itu sebaiknya dipilih makanan yang kalorinya rendah, yang tidak mengandung lemak jenuh, kemudian kolesterolnya rendah, dan yang mengandung banyak fibrat. Nah, untuk pharmacological terapinya ya bisa kita pilih statin, bile acid sequestran, nicotinic acid, fibrat, acetamide, PCSK9, omega 3 fatty acid. Slide. Nah, ini adalah cara yang sangat mudah untuk memilih statin apa yang akan kita berikan pada pasien-pasien kita. Tadi Dr. Andresari juga sudah dengan sangat jelas menyebutkan kita memilih yang apa nih kalau untuk yang high intensity terapi statin, yang moderate statin, seperti itu ya. Jadi di sini memang kita membedakan antara yang primary prevention atau yang secondary prevention. Serta kita juga harus melihat apakah pasien itu sudah mempunyai clinical ASCVD, jadi sudah ada gangguan pada kardiovaskuler, atau mungkin LDL-nya di atas 190, sudah 10 tahun punya resiko ASCVD, maka kita berikan yang intensity terapi statin yang high. Tapi kalau memang pasiennya itu tanpa ASCVD, maka sebagai primary prevention kita tetap bisa berikan moderate intensity terapi statin, atau kalau misalnya secondary prevention yaitu kita intoleransi pada pasien dengan high intensity terapi, maka kita juga bisa memberikan moderate intensity terapi statin ini pada usia di atas 75 tahun. Dan di sini Livalo atau pitavastatin itu masuk dalam moderate intensity terapi statin. Slide. Ya, ini adalah peta dari statin terapi di Indonesia. Dr. Andresari juga sudah tadi menyinggung. Yang kita kupas pada hari ini yaitu pitavastatin itu masuk dalam moderate statin terapi intensif ya teman-teman dan ibu-ibu peserta webinar. Jadi sama kekuatannya dibandingkan dengan atorvastatin 10 dan 20 mg serta rosuvastatin 5 dan 10 mg. Selama ini kan kita pitavastatin lebih inferior lah dibandingkan dengan ator atau rosuvastatin, seperti itu yang sering kita dengar seperti itu. Tapi ternyata di sini penggolongannya adalah sama, yaitu pada miligram yang tadi saya sebutkan, kecuali pada miligram yang atorvastatin 80 atau 40 mg dan rosuvastatin 20-40 mg itu memang termasuk pada high intensity statin terapi. Tapi kalau untuk orang-orang di Indonesia memang rata-rata
lebih familiar dengan terapi 20, 10 atau Rosu 5 dan 10 mg, sehingga kita dapat mempunyai alternatif lain nih. Kalau untuk pasien-pasien kita dengan terapi yang seperti itu sebelumnya, kita bisa memberikan terapi pitavastatin. Kenapa kok kita lebih memilih pitavastatin dalam hal ini? Nah, akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Slide. Ya, ini terkait dengan pandemi COVID-19, di mana pada bulan Maret sampai dengan Desember 2020 di rumah sakit saya mengabdi sebagai PNS, yaitu di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang, kami sudah merawat sebanyak 2.833 pasien COVID-19. Di sini pada hari ini 5 Desember 2020 kami merawat 173 pasien COVID-19, ada di 13 ruangan. Ya. Di sini tampak bahwasannya diabetes mellitus itu merupakan komorbid yang paling tinggi pada pasien-pasien yang masuk ke RSWN, diikuti kemudian dengan hipertensi, kelainan ginjal, dan jantung koroner. Nah, slide. Bagaimana dengan kasus-kasus yang meninggal dari pasien-pasien yang kami rawat ini? Tetap diabetes mellitus itu adalah yang paling tinggi, diikuti kemudian dengan hipertensi, kelainan ginjal, dan jantung koroner. Ini adalah memang yang mengambil pasien-pasien kita menjadi kemudian meninggal dan meninggalkan keluarganya tanpa kita antarkan, ya Bapak Ibu sejawat semuanya. Slide. Oleh karena itu pada pasien-pasien yang tadi diabetes, hipertensi, kardiovaskuler, maka kita harus lebih memperhatikan supaya tidak terjadi mortalitas yang tinggi ke depannya. Nah, ini adalah slide yang menunjukkan bagaimana nih kalau misalnya pasien-pasiennya sudah pada COVID-19 ini, bagaimana ya role untuk statin terapi. Jadi kalau misalnya pasien itu memang sudah mendapatkan terapi statin sebelumnya dan kemudian kita rawat karena COVID-19, maka sebaiknya diteruskan untuk pemberian dari statin. Dan misalnya pada pasien-pasien itu belum pernah mendapatkan terapi statin, maka dipilih atorvastatin 40 mg untuk terapi dislipidemianya. Tetapi Bapak Ibu sejawat peserta webinar, untuk terapi COVID-19 ini kita memberikan obat yang sangat banyak pada pasien-pasien itu. Jadi untuk protokol COVID-19 di rumah sakit kami di RSWN itu obat-obatnya sangat banyak. Masih diberikan antivirus, azitromisin, kemudian bila dimernya meningkat kita berikan antikoagulan, maka tentunya kita akan memilih nih statin mana ya yang interaksi obatnya adalah lebih sedikit. Nah, di sini pitavastatin 4 mg dapat hadir sebagai pengganti atau statin pilihan kedua atau statin pilihan selanjutnya bila kita ingin memberikan obat-obatan itu tidak berinteraksi dengan obat-obatan yang lain yang kita berikan. Seperti Dr. Elang tadi sampaikan, bahwasannya kita harus memperhatikan efek samping obat, kita harus memperhatikan komplikasi obatnya, dosis obatnya jangan sampai salah orang, dan kita juga harus memperhatikan dari interaksi obat itu terhadap obat yang lain yang kita berikan kepada pasien kita, ya. Slide. Ya, berikut ini adalah role dari statin treatment pada coronavirus disease. Memang di sini juga tampak bahwasannya statin ini juga memberikan efek antiinflamasi. Seperti sudah kita kenal nih pada COVID-19 itu ada timbul badai sitokin, yaitu di mana reaksi inflamasi itu sangat meningkat sehingga memberikan gejala klinis yang tidak hanya kelainan paru saja, tapi juga gangguan koagulasi, kemudian juga gangguan pada jantung, seperti itu irama jantung, seperti itu ya, kebarusan berpulang sejawat kita karena COVID-19 dan beliau mengalami perburukan pada irama jantungnya. Ya, slide. Dan selanjutnya ini adalah yang sudah masuk dalam International Journal of Infectious Disease, bahwasanya statin itu mempunyai efek inflamasi, termasuk dia menguatkan dari S expression, dan kemudian dia juga statin mempunyai antitrombotic effect, jadi membantu untuk pasien-pasien ini tidak mengalami gangguan kardiovaskuler juga, dan statin ini juga mengimprove endothelial dysfunction pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi ini adalah pleiotropic effect yang kita dapatkan pada pasien-pasien COVID-19, oleh karena itu sebaiknya memang kita teruskan. Dan memang pada pasien-pasien COVID-19 yang saya amati, terutama yang mengalami diabetes mellitus itu memang lipidnya selalu tinggi, dan oleh karena itu saya memberikan pitavastatin sebagai terapi untuk menurunkan dari perburukan dari COVID-19-nya, di samping juga mengontrol dislipidemianya. Slide. Ya, sekarang penggunaan statin.
emang dia bagus kan untuk jantung seperti yang Dr. Andreas Ari tadi sampaikan, dan juga tadi Dr. Andreas Ari juga sudah menyebutkan dia mempunyai efek loh pada diabetes mellitus. Nah, seberapa besarkah efek itu? Maka slide. Jadi ini adalah penelitian dari yang sudah sangat beken ya dari Satar dan teman-temannya. Dia melihat statin dan resiko terhadap peningkatan insiden diabetes. Jadi ini merupakan penelitian kolaborasi meta-analisis dari berbagai RCT trial. Ada 13 trial melibatkan 91.000 partisipan dengan terapi statin dan kontrol. Kemudian dilihat perkembangan menjadi diabetes selama 4 tahun ke depannya, dan kemudian dilihat juga apakah terapi statin ini berasosiasi terhadap diabetes mellitus. Ternyata memang benar Bapak Ibu, statin ini berasosiasi terhadap peningkatan diabetes mellitus baru, tetapi angkanya adalah pada angka 9%. Dan di sini untuk studi Jupiter dan Prosper itu menunjukkan asosiasi yang sangat tinggi. Slide. Ya, ini tampak tadi dari Satar penelitian dari Satar itu beberapa penelitian, ada 13 penelitian tentang statin. Kemudian dilihat bagaimana efek terhadap peningkatan dari new onset diabetes mellitus baru, dan memang tampak di sini memang terbukti memberikan peningkatan untuk terjadinya new onset diabetes yang baru. Seperti itu. Tetapi yang paling tinggi adalah yang Jupiter dan Prosper. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Slide. Ya, ini adalah kalau kita memberikan terapi kepada pasien, tentu kita akan melihat obat ini menyebabkan diabetes mellitus. Tapi di sisi lain kita memerlukan obat ini loh untuk menurunkan cardiovascular disease. Nah, maka sebaiknya bagaimana sikap kita? Nah, dari sini akan tampak perbaikan, keburukan atau cost dan benefit yang harus kita kerjakan pada pasien-pasien kita. Untuk yang grafik yang di atas itu menunjukkan number needed to harm untuk diabetes mellitus. Memang dia dari 498 pasien itu hanya satu yang mengalami diabetes mellitus baru. Kemudian yang di bawah adalah efek statin terhadap insiden cardiovascular disease. Tampak di sini bahwa dari number needed to treat itu adalah 155 pasien, itu satu yang mengalami insiden cardiovascular disease. Tentunya tampak dari sini bahwa lebih banyak kasus yang harus kita terapi untuk menghindari insiden diabetes mellitus, sehingga tetap kita berikan statin ini pada pasien-pasien kita, karena kita untuk komplikasi cardiovascular disease itu kadang-kadang dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu. Tetapi untuk perburukan diabetes mellitus atau mungkin untuk komplikasi diabetes mellitus itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, di mana kita masih bisa memodifikasi terapi-terapi yang kita berikan. Slide. Ya. Ini adalah hipotesis dari Satar, tadi penelitian yang tadi, ini adalah teorinya, kenapa ya kok statin ini menyebabkan terjadinya diabetes mellitus yang baru, seperti itu. Jadi kalau emang pasien-pasien kita ini sudah diabetes mellitus, ya kita udah nggak usah mikirin lagi nih mau kasih obat terapi statin apapun. Tetapi kalau misalnya pasien ini belum mempunyai diabetes mellitus, tentunya kita memilih obat-obat yang paling rendah untuk terjadinya efek diabetes mellitus baru ini. Jadi statin ini menyebabkan terjadinya peningkatan dari glukos atau DM tipe 2 yang baru adalah melalui jalur penghambatan HMG-CoA reduktase. Di sini statin ini akan mengganggu GLUT4. Jadi GLUT4 itu adalah merupakan glukosa transporter atau mobil atau truk yang akan mengangkut glukosa dari intravaskuler pembuluh darah menuju ke intrasel. Maka bila GLUT4 ini terganggu, otomatis akan terjadi gangguan pada utilisasi glukosa pada tingkat sel dan akan menimbulkan terjadinya penurunan dari insulin sensitizer. Di samping itu, HMG-CoA penghambatan statin ini juga dia menghambat ubiquinon, sehingga akan mengganggu pada ATP dan akan mengganggu pada ATP channelnya, sehingga untuk pemakaian energi ini juga akan berkurang. Jadi ini adalah teori-teori yang menyebabkan kenapa statin ini menyebabkan diabetes mellitus tipe 2, yaitu dari channel dari blokade DL type-nya, kemudian menurunkan GLUT4, menurunkan ATP generasi, menurunkan adiponektin, menurunkan exercise capacity, sehingga turunlah sekresi insulin dan sensitasi insulin, sehingga terjadi DM tipe
2 yang baru. Slide. Ya, ini adalah rekomendasi dari statin treatment, mana yang kita akan berikan sebagai moderate, mana yang high, mana yang tidak perlu diberikan, sudah disampaikan oleh Dr. Andreas Ari tadi. Slide. Dan ini adalah profil dari pitavastatin, yaitu obat Rivalo yang hari ini kita uraikan. Slide. Jadi ini adalah beberapa parameter dari farmakodinamik farmakokinetik dari obat ini. Jadi pitavastatin ini dia minimal dalam metabolisme pada CYP 450 dan dia juga bioavailabilitasnya adalah paling tinggi sehingga bertahan lama dalam pembuluh darah, dan untuk ekskresi di urinnya adalah rendah, yaitu kurang dari 2 dibandingkan dengan statin-statin yang lain. Ini artinya bahwasannya obat ini sangat minimal untuk metabolisme di hati, stabil dalam kondisi di plasmanya, dan kemudian dia juga aman untuk ginjal karena untuk ekskresi di urinnya adalah kurang dari 2 dibandingkan dengan obat-obat statin yang lain. Slide. Ya, ini juga gambar yang menunjukkan pitavastatin ini di metabolisme minimal pada CYP 450. Jadi memang untuk metabolisme dari pitavastatin ini adalah pada koenzim CYP 2C9 dan CYP 2C8, dan karena dia ini adalah efeknya adalah metabolitnya adalah yang paling minor dibandingkan dengan statin-statin yang lain. Nah, karena dia itu metabolismenya adalah minimal pada isoenzim tertentu saja, maka interaksi dengan obat-obatan yang lain yang juga bekerja pada sitrochrome YP 450 itu juga akan sedikit. Jadi seperti Dr. Lang tadi sampaikan, mekanisme kerja minimal terhadap CYP 450 ini menyebabkan interaksi yang minimal untuk pitavastatin ini dengan obat-obatan yang lainnya. Ya, jadi ini kita tidak perlu ragu-ragu bila akan mengkombinasikan statin dengan obat-obat yang lain. Misalnya pada pasien-pasien diabetes mellitus itu kan sangat banyak obat-obat yang kita berikan kepada pasien. Slide. Ya, ini adalah penurunan dari pitavastatin terhadap LDL. Jadi Bapak Ibu sejawat semuanya, pitavastatin ini mempunyai 3 sediaan. Yang ada di Indonesia adalah yang 2 mg dan 4 mg. Dan tampak di sini untuk penurunan LDL-C memang yang paling superior adalah yang 4 mg. Dan tampak di sini bahwa pitavastatin juga mempunyai efek dalam menurunkan trigliserid dan juga mempunyai efek dalam meningkatkan HDL-C. Jadi dapat sebagai pilihan untuk pasien-pasien dengan dislipidemia yang kombinasi. Slide. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah gambaran bahwasannya perbandingan antara pitavastatin dengan atorvastatin. Memang selama ini yang disinyalir paling kuat efeknya atau yang menjadi favorit adalah atorvastatin. Apakah pitavastatin itu inferior dibandingkan dengan atorvastatin? Tampak di sini kita bandingkan antara pitavastatin 4 mg dengan atorvastatin 10 dan 20 mg, itu hasilnya dalam penurunan LDL-C untuk pitavastatin 2 mg tidak lebih inferior dibandingkan dengan atorvastatin yang 10 mg. Untuk penurunan LDL-C pada pitavastatin yang 4 mg tidak lebih inferior dibandingkan atorvastatin yang 20 mg. Dan bagaimana dengan HDL-nya? Untuk non HDL-C-nya juga seperti itu. Tampak di sini bahwasannya pitavastatin tidak lebih inferior dibandingkan dengan atorvastatin 10 dan 20 mg. Jadi head to head yang sama atau similar efeknya. Slide. Ya, ini adalah perubahan dalam HDL-C. Jadi selain memperbaiki dari kadar LDL-C, juga di sini dapat kita lihat bahwasannya pitavastatin juga mempunyai efek peningkatan pada HDL-C. Slide. Ya, sekarang tentang adiponektin. Jadi tampak di sini bahwasannya adiponektin itu dari perbandingan antara pitavastatin dan atorvastatin, pitavastatin itu tidak menurunkan kadar HDL-C yang lebih rendah daripada atorvastatin. Jadi di sini untuk keamanan menjadi diabetes mellitus atau untuk efek-efek terhadap antitrombotik, pitavastatin lebih superior dan dapat dipakai untuk alternatif pada pasien-pasien yang disinyalir nantinya akan menderita diabetes tipe 2 karena dia dapat
tidak mempengaruhi efek dari atau kadar dari adiponektin. Slide. Nah, ini adalah kreatinin fosfokinase. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan pasien-pasien yang kita berikan statin mengalami, dokter kaki saya kok sakit ya dok setelah minum obat ini, dok saya nggak bisa jalan dok, ya seperti itu, otot-otot saya rasanya lemes, seperti itu adalah karena adanya peningkatan kreatinin fosfokinase pada pasien-pasien kita. Jadi dari sini Patro Studi membandingkan pitavastatin dengan atorvastatin dan rosuvastatin pada peningkatan kreatinin fosfokinase. Tampak di sini pitavastatin itu adalah yang paling rendah untuk efek terhadap peningkatan kreatinin fosfokinase dibandingkan dengan atorvastatin, juga rosuvastatin. Padahal rosuvastatin yang dipakai di sini adalah rosuvastatin yang 2,5 mg. Tetapi efek terhadap peningkatan kreatinin fosfokinase yang tentunya berefek pada mialgia itu adalah lebih tinggi dibandingkan pitavastatin. Slide. Ya, ini adalah untuk efikasi jangka panjang pada tolerabilitas dari pitavastatin dan atorvastatin pada pasien-pasien diabetes mellitus. Tampak di sini adalah outcome reduksi LDL-C pada pasien-pasien kita, baik dengan pita maupun dengan atorvastatin itu adalah sama, tetapi di sini pitavastatin itu mempunyai efek yang lebih aman untuk glikemik statusnya, sehingga walaupun pitavastatin 4 mg dan atorvastatin ini sama dalam perbaikan untuk dislipidemianya, tetapi untuk kejadian new onset diabetes mellitus, pitavastatin adalah yang lebih rendah. Slide. Ya, ini adalah penelitian dari Korean Acute Myocardial Infarct Registry. Dia melibatkan banyak pasien, yaitu 12.431 pasien. Nantinya tujuannya dilihat bagaimana insiden dari diabetes mellitus tipe 2 pada pasien-pasien AMI dalam evaluasi selama 3 tahun. Di sini dipakai perbandingan antara 3 macam obat, yaitu atorvastatin, rosuvastatin, dan pitavastatin. Ya, jadi ini memang 3 obat ini, ator, rosu, dan pita ini kita selalu pakai untuk penelitian karena memang ator dan rosu ini merupakan favorit dalam terapi statin, dan di sini kita mau menyampaikan bahwasannya pitavastatin dapat menjadi alternatif terapi yang aman. Slide. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Tampak di sini bahwa insiden dari new onset diabetes mellitus pada pasien-pasien dengan AMI untuk rosuvastatin itu adalah yang paling tinggi, yaitu 10,4%. Diikuti kemudian dengan atorvastatin yaitu 8,4%, dan yang paling rendah adalah pitavastatin yaitu 3%. Maka di sini tampak bahwasannya pitavastatin merupakan yang paling rendah untuk terjadinya new onset diabetes mellitus. Slide. Ya, ini adalah slide saya yang terakhir. Tadi sudah saya sampaikan mengenai untuk diabetes tipe 2 ini memang sangat berhubungan dengan peningkatan dari cardiovascular disease. Jadi memang saya mendapatkan take home message dari EASD di Barcelona 2019 kemarin bahwasannya do not all patient die with a good A1C. Oleh karena itu, resiko-risiko kardiovaskular tetap kita harus kontrol, tetap harus kita jaga. Dan yang kedua, statin direkomendasikan sebagai lipid lowering drug untuk pasien-pasien dengan berbagai macam resiko kardiovaskulernya. Dan terapi inisiasi dari statin ini merupakan yang paling penting kita berikan pada pasien-pasien yang berisiko tinggi dibandingkan seiring dengan LDL levelnya. Dan yang terakhir, generasi terbaru dari statin yaitu pitavastatin menunjukkan favorable outcome atau hasil yang dapat kita pilih terkait dengan metabolisme, efek metabolisme dari statin ini terutama pada terjadinya new onset diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 baru. Semoga obat ini dapat menjadi pilihan untuk teman-teman, membuka wacana teman-teman bahwasannya ada obat lain yang sebenarnya tidak lebih inferior tetapi efek perlindungan metaboliknya adalah cukup tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Diana. Dokter Dewan, apakah bisa ditanyakan?